Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Maulida dari kelas 10 TJKTB. Di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang dasar-dasar jaringan. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer untuk berbagi sumber daya informasi. Tujuan utama jaringan komputer adalah untuk memungkinkan berbagi sumber daya dan komunikasi antar perangkat. Manfaatnya meliputi efisiensi, peningkatan produktivitas, akses informasi yang lebih mudah, dan kolaborasi yang lebih baik. Berdasarkan jangkauannya, jaringan komputer dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu LAN, WAN, dan PAN. LAN atau Local Area Network, jaringan ini mencakup area yang sangat kecil seperti rumah, kantor, atau sekolah. MAN, Metropolitan Area Network, jaringan ini mencakup area yang lebih luas daripada LAN, seperti satu kota. WAN, Wide Area Network, jaringan ini mencakup area yang sangat luas, seperti antar kota, antar negara, atau bahkan seluruh dunia. PAN atau Personal Area Network, jaringan ini mencakup area yang sangat kecil seperti jangkauan perangkat Bluetooth atau perangkat yang terhubung melalui USB. Selain itu, ada juga jenis jaringan lain yang lebih spesifik seperti Campus Area Network atau CAN. Jaringan ini menghubungkan beberapa LAN dalam satu kampus atau area kompleks. Yang satu lagi ada Global Area Network atau GAN. Jaringan ini mencakup area yang sangat luas seperti seluruh dunia dan seringkali menggunakan teknologi satelit. Perangkat jaringan komputer adalah alat-alat yang digunakan untuk membangun, mengelola, dan menghubungkan perangkat dalam suatu jaringan. Perangkat keras jaringan adalah komponen fisik dalam sebuah sistem jaringan komputer yang memungkinkan perangkat-perangkat untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Berikut adalah beberapa perangkat keras jaringan yang umum beserta fungsinya. Router, menghilangkan beberapa jaringan. Router menghubungkan beberapa jaringan seperti jaringan lokal atau LAN ke internet dan mengatur lalu lintas data di antara jaringan tersebut. Switch menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal, memungkinkan mereka berkomunikasi satu sama lain. Modem mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui saluran telepon atau kabel dan sebaliknya. Fungsinya adalah untuk menghubungkan jaringan lokal ke penyedia layanan internet atau ISP. Hub, perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan, namun tidak secerdas switch. Hub meneruskan semua data yang masuk ke semua port. Bridge menghubungkan dua jaringan yang berbeda, baik yang menggunakan metode transmisi yang sama maupun berbeda. NIC atau Network Interface Card, yang terpasang pada komputer untuk memungkinkan komputer terhubung ke jaringan, baik melalui kabel maupun nirkabel. Kabel jaringan, media fisik untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan, seperti kabel Ethernet, kabel koaksial, dan kabel serat optik. Wireless Access Point atau WAN, perangkat yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan secara nirkabel. Firewall, perangkat keras atau perangkat lunak yang melindungi jaringan dari ancaman keamanan. Perangkat lunak jaringan adalah program komputer yang dirancang untuk mengelola, mengontrol, dan memantau jaringan komputer. Berikut adalah beberapa contoh perangkat lunak jaringan. Sistem operasi jaringan, Windows Server, sistem operasi jaringan yang populer digunakan untuk mengelola dan mengontrol jaringan komputer. Linux, sistem operasi open source yang banyak digunakan dalam jaringan karena fleksibilitas dan keandalannya. Novell Network, sistem operasi jaringan yang pernah populer terutama untuk lingkungan bisnis. Microsoft Line Manager, sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Microsoft. Unix, sistem operasi yang menjadi dasar bagi beberapa sistem operasi jaringan lainnya, seperti SCO, Open Server, Novell Unixware, atau Solaris. Perangkat lunak keamanan jaringan, Firewall, memblokir akses tidak sah ke jaringan dan melindungi dari ancaman cyber. Antivirus, melindungi komputer dari virus dan malware. Sistem deteksi intrusi atau SDI, memantau aktivitas jaringan untuk mendeteksi ancaman dan intrusi.
VPN, Virtual Private Network, membuat koneksi aman dan terenkripsi melalui jaringan publik seperti internet. Perangkat lunak keamanan jaringan lainnya mencakup berbagai alat untuk enkripsi data, manajemen identitas, dan perlindungan dari serangan cyber. Perangkat lunak manajemen jaringan, network monitoring, memantau kinerja jaringan, mengidentifikasi masalah, dan memberikan informasi tentang kesehatan jaringan. Manajemen bandwidth, mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan bandwidth jaringan. Manajemen aset jaringan, melacak dan mengelola perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan. Manajemen patch, memastikan semua perangkat lunak dalam jaringan diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Simulasi jaringan, memungkinkan pengguna untuk membuat dan mensimulasikan jaringan komputer untuk pengujian dan analisis. Perangkat lunak lainnya, perangkat lunak akses jarak jauh memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola jaringan dari jarak jauh. Perangkat lunak pengarsipan data membantu dalam pengarsipkan dan mengelola data yang tidak lagi digunakan secara aktif. Perangkat lunak penyebaran dan perpindahan data membantu dalam penyebaran dan pemindahan data dalam jaringan. Perangkat lunak manajemen printer mengelola akses dan penggunaan printer dalam jaringan. Aplikasi browser memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dan berbagai layanan web. Media transmisi. Media transmisi adalah saluran atau jalur yang digunakan untuk mengirimkan sinyal atau data dari pengirim atau transmitter ke penerima receiver dalam suatu jaringan komunikasi. Media ini bisa berupa fisik, kabel atau nirkabel, gelombang elektromagnetik. Fungsi media transmisi menyediakan jalur untuk pengiriman data, memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jaringan, menentukan kecepatan, keandalan, dan efisien komunikasi, mengubah data menjadi sinyal yang sesuai untuk transmisi, mengubah kembali sinyal menjadi data yang dapat dipahami oleh perangkat penerima. Jenis-jenis media transmisi. Media transmisi dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, media transmisi berpemandu atau guided media. Data mengalir melalui jalur fisik seperti kabel. Kabel twisted pair, kabel dengan dua atau lebih kawat tembaga yang dipilih untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Jenisnya ada UTP, Unshielded Twisted Pair, tanpa pelindung tambahan, umum di LAN. Yang kedua ada STP, Shielded Twisted Pair, ada pelindung foil atau anyaman, lebih tahan gangguan. Kelebihannya murah, mudah dipasang, kekurangannya rentan gangguan pada jarak jauh. Kabel koaksial, kabel dengan inti tembaga dilapisi isolator, pelindung logam, dan pelindung luar. Kelebihannya lebih tahan interferensi dibanding twisted pair. Kekurangan lebih mahal dan kaku. Kabel fiber optik, kabel yang menggunakan serat kaca atau plastik untuk mentransmisikan data sebagai cahaya. Jenis single mode untuk jarak jauh 10-100 km, diameter inti kecil 9. Multimode untuk jarak menengah 2 km, diameter inti lebih besar 50-62,5 mm. Kelebihan kecepatan tinggi, tahan gangguan jarak jauh, kekurangan mahal, instalasi rumit. Yang kedua, media transmisi nirkabel atau wireless media. Data dikirim melalui gelombang elektromagnetik tanpa kabel. Gelombang radio digunakan dalam berbagai aplikasi seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan seluler. Kelebihan tidak perlu kabel, fleksibel. Kekurangan rentan gangguan sinyal. Gelombang mikro atau microwave digunakan untuk komunikasi jarak jauh termasuk satelit. Kelebihan kecepatan tinggi, kekurangan membutuhkan antena yang sejajar. Gelombang inframerah digunakan dalam remote control dan komunikasi jarak pendek. Kelebihan murah, kekurangan harus tanpa penghalang atau line of sight. Satelit memungkinkan komunikasi global dengan memanfaatkan satelit yang mengorbit bumi. Kelebihan menjangkau daerah terpencil, kekurangan biaya tinggi, latensi lebih besar. Jenis-jenis kabel dan konektor. Jenis kabel. Kabel koaksial terdiri dari satu inti tembaga yang dikelilingi oleh lapisan isolasi, lapisan pelindung, dan selubung luar. Umum digunakan pada jaringan TV, kabel, dan beberapa jenis jaringan komputer. Kabel twisted pair
terdiri dari pasangan kabel tembaga yang dipilin bersama untuk mengurangi interferensi. Ada dua jenis utama. UTP, Unshielded Twisted Pair, tidak memiliki lapisan pelindung tambahan. STP, Shielded Twisted Pair, memiliki lapisan pelindung untuk mengurangi interferensi lebih baik. Kabel fiber optik menggunakan serat kaca atau plastik untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Sangat cepat dan tahan terhadap gangguan elektromagnetik, cocok untuk jaringan jarak jauh. Kabel jaringan atau Ethernet. Kabel UTP kategori 5, Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 7, Cat 8. Kabel UTP yang dikategorikan berdasarkan kecepatan dan performa transmisi data. Kabel USB digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat komputer dengan berbagai jenis konektor seperti USB Type A, Type B, dan Type C. Kabel HDMI digunakan untuk mentransmisikan sinyal audio dan video berkualitas tinggi, sering ditemukan pada perangkat elektronik seperti TV, monitor, dan konsol game. Kabel RCA, kabel audio dan video yang menggunakan konektor RCA umumnya digunakan pada peralatan audio dan video. Kabel VGA digunakan untuk mentransmisikan sinyal video analog, sering ditemukan pada monitor dan proyektor. Jenis konektor. Konektor RJ45 digunakan untuk kabel UTP, sering ditemukan pada jaringan Ethernet. Bentuknya kepala plastik bening dengan 8 pin. Fungsinya menghubungkan kabel UTP atau STP ke perangkat jaringan seperti VC, switch, router. Standar pemasangannya T568A atau T568B. Konektor BNC digunakan untuk kabel koaksial, sering ditemukan pada TV kabel dan koneksi internet broadband. Yang pertama ada BNC, Bayonet Nail Concealment. Sistem kunci putar bayonet digunakan untuk CCTV, radio, dan jaringan lama. Yang kedua, F-Type biasanya digunakan untuk TV kabel atau modem kabel. Konektor untuk fiber optik yaitu ada SC subscriber connector. Bentuk kotak sistem push-pull banyak digunakan di jaringan ISP. Yang kedua ada ST strike tape, bentuk bulat dengan sistem putar, umum di instalasi lama. Yang ketiga ada LC Lucent connector, ukuran kecil, cocok untuk kepadatan tinggi. Dan yang terakhir ada FC fiber connector. Konektor RCA, konektor audio dan video yang umum. Jack audio 3,5 mm, konektor audio kecil yang umum ditemukan pada perangkat audio seperti smartphone, laptop, dan pemutar musik. Konektor USB Type A, Type B, Type C, konektor USB yang berbeda-beda. Konektor HDMI, konektor yang digunakan untuk transmisi audio dan video berkualitas tinggi. Di address, Internet Protocol Address adalah alamat unik berupa deretan angka atau kombinasi angka huruf yang digunakan perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar data di jaringan komputer termasuk internet. Fungsinya mirip alamat rumah di dunia nyata, supaya data bisa dikirim ke perangkat yang tepat. Fungsi IP address, identifikasi perangkat. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki IP yang berbeda atau unik agar bisa dibedakan. Alamat tujuan data. Saat kamu membuka website atau mengirim pesan, IP digunakan untuk menentukan kemana data dikirim. Menentukan lokasi. IP bisa menunjukkan negara, kota, atau bahkan penyedia layanan internet. Mengatur lalu lintas jaringan. Router dan switch menggunakan IP untuk mengatur rute pengiriman data. Jenis-jenis IP address ada IPv4 dan juga ada IPv6. Kelas IP address IPv4. IPv4 dibagi menjadi kelas berdasarkan rentang angka. Kelas A untuk jaringan besar, kelas B untuk jaringan menengah, kelas C untuk jaringan kecil, kelas D multicast, kelas E eksperimen. Subnetting adalah teknik membagi satu jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil atau subnetwork dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan alamat IP, meningkatkan keamanan, dan memudahkan manajemen jaringan. Tujuan subnetting
Efisiensi penggunaan IP, tidak membuang-buang alamat IP, mengurangi trafik berlebih, broadcast hanya terbatas di subnet tertentu, meningkatkan keamanan. Subnet tertentu bisa dipisahkan dari yang lain, mempermudah manajemen. Setiap departemen atau jaringan punya subnet sendiri. Netmask adalah angka yang memisahkan network ID dan host ID dan alamat IP. Topologi jaringan adalah rancangan atau susunan fisik dan logis dari perangkat-perangkat komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan. Topologi ini menentukan bagaimana komputer dan perangkat jaringan lainnya terhubung, serta bagaimana data mengalir di antara mereka. Fungsi topologi jaringan menentukan cara perangkat saling terhubung, menentukan alur pengiriman data, mempermudah perencanaan, instalasi, dan perawatan jaringan, mempermudah kecepatan, biaya, dan kendalaan jaringan. Berikut adalah beberapa jenis topologi jaringan yang umum digunakan, yaitu topologi bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel tunggal. Satu kabel tunggal atau bus. Kelebihannya biaya murah, mudah dipasang untuk jaringan kecil. Kekurangannya, jika backbone rusak, semua jaringan mati. Kecepatan menurun jika banyak perangkat. Topologi star. Semua perangkat terhubung ke satu titik pusat, hub atau switch. Topologi ring. Perangkat terhubung dalam lingkaran dengan data mengalir searah di sekitar cincin. Seluruh jaringan bisa terpengaruh. Topologi mesh. Setiap perangkat terhubung ke perangkat lain dalam jaringan. Topologi tree, kombinasi dari topologi bus dan star membentuk struktur hierarkis. Topologi hybrid, kombinasi dari dua atau lebih topologi yang berbeda. Sekian video yang saya buat, maaf bila ada kesalahan dan